Ya kan, karena kita yang pertama yang mendukung setelah Ibu Mega mendeklarasikan calonnya, kadernya yang menjadi calon Presiden Republik Indonesia 2024. Kami punya kepercayaan diri karena selama ini dengan Pak Ganjar tidak banyak bergerak pun elektabilitasnya sudah cukup tinggi, bahkan tertinggi gitu ya. Dan bisa jadi hal itu karena diasosiasikan figur yang paling mungkin meneruskan legacy Pak Jokowi adalah Pak Ganjar. Bisa jadi karena dipandang kemarin ketika kita peresmian kantor sekretariat relawan di Jakarta, kalau soal foto, ya foto Pak Jokowi malah lengkap di situ, ada foto Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi dan Pak Ganjar, itu foto presiden semua, termasuk Pak Ganjar presiden 2024-2029 insya Allah. Sudah ada hubungan baik dengan Pak Ganjar benar nggak sih, Pak? Oh, udah lama saya sama beliau. Iya, udah lama. Lamanya bukan lama banget. Ya. Kepada awak media, Oso mengaku dukungan Partai Hanura kepada Ganjar untuk maju menjadi calon presiden 2024 bukan merupakan keputusan dirinya, melainkan keputusan seluruh DPD Hanura. Ia juga mengatakan kedekatan dirinya dengan Ganjar sudah terjalin sejak lama. Meski begitu, ia tidak menampik jika dukungan kepada Ganjar dipengaruhi oleh langkah Presiden Jokowi dalam mendukung kader PDIP itu. Bimtek ini yang paling meriah selama Bimtek yang ada di Indonesia yang dilakukan oleh Hanura. Jadi saya bangga sekali sambutan daerahnya begitu mesra. Lantas kemudian tadi juga kita meresmikan Majelis Kalbu, ya, di apa itu namanya? Pesantren Makono. Sadukia. Makono ya. Jadi sekarang dengan Gubernur Jawa Tengah juga ini luar biasa ini. Ya nggak pernah kayak begini nih. Ya kan, karena kita yang pertama yang mendukung setelah Ibu Mega mendeklarasikan calonnya, kadernya yang menjadi calon Presiden Republik Indonesia 2024. Kami sebagai kader juga mengucapkan terima kasih atas sikap kenegarawanan Bu Megawati ya, yang konsisten sesuai dengan pidato beliau pada ulang tahun partai, itu menyatakan akan mengusung kader sendiri gitu ya. Dan kami tahu pergumulan batin Ibu Mega yang sangat mendalam, mata batin dan akal budi yang jernih dipakai untuk memilih Pak Ganjar sebagai kader terbaik untuk diajukan sebagai bakal calon presiden. Nah, dalam konteks itu kami tentu percaya pada yang namanya spirit gotong royong, semangat membangun bangsa ini dengan gotong royong. Sudah tentu kami akan mulai, dari kemarin juga sudah sebenarnya membangun silaturahim dan kemudian komunikasi dengan partai-partai politik. Kedepan untuk mencari calon presiden tentu itu tetap di tangan Ibu Megawati, ya, sebagai ketua partai, dan juga partai-partai yang mungkin nanti melakukan kerjasama politik dengan kita, siapapun itu gitu ya. Jadi basisnya adalah gotong royong dan spirit musyawarah mufakat sebagaimana diamanakan oleh Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita. Jadi dalam konteks itu siapapun tentu mungkin sepanjang fundamentalnya adalah platform bersama untuk ke depan. Kami punya kepercayaan diri karena selama ini dengan Pak Ganjar tidak banyak bergerak pun elektabilitasnya sudah cukup tinggi, bahkan tertinggi gitu ya. Dan bisa jadi hal itu karena diasosiasikan figur yang paling mungkin meneruskan legacy Pak Jokowi adalah Pak Ganjar. Bisa jadi karena dipandang sebagai dua orang yang punya berangkat dari rumah yang sama, saling mengenal satu sama lain, bisa jadi. Tapi yang jelas asosiasi Pak Jokowi itu lebih dekat kepada Pak Ganjar. Nah, kalau kemudian ada yang dianggap mengendorse Pak Prabowo dan calon yang lain misalkan, ya biasa saja, kan tidak mungkin juga dalam politik di Indonesia itu 100% solid gitu.
Ya. Nah, kalau kemudian ada sebagian yang melebar ataupun berpindah lain hati, ya biasa saja. Tetapi mayoriti itu masih bersama Pak Ganjar, kalau irisannya Pak Jokowi. Pak Jokowi ke Pak Ganjar itu terlihat, pertama, dalam beberapa kali kesempatan beliau mengendos nama Pak Ganjar, meskipun dengan simbol-simbol. Yang kedua, ketika deklarasi Ganjar sebagai calon presiden, Pak Jokowi hadir. Ya. Terus kemudian setelah itu beberapa momentum, misalkan sholat Idul Fitri dan seterusnya. Dan terakhir kemarin ketika kita peresmian kantor sekretariat relawan di Jakarta, kalau soal foto, ya foto Pak Jokowi malah lengkap di situ, ada foto Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi dan Pak Ganjar, itu foto presiden semua, termasuk Pak Ganjar presiden 2024-2029 insya Allah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku senang bisa hadir di tengah-tengah kader dan turut serta membuka acara. Tak hanya itu, Ganjar juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dari para kader Partai Hanura untuk maju sebagai Capres 2024 mendatang. Ya, terima kasih, tentu ini penghormatan yang luar biasa karena memang pengumuman dari PDI Perjuangan Hanura menyampaikan sorenya. Jadi setelah dukungan itu diberikan, tentu kami melakukan konsolidasi dan kami pun di acara hari ini juga komunikasi dengan DPP PDI Perjuangan. Maka kami datang, kami hadir untuk menyatukan semangat, sekaligus ada sharing session tadi dari pengalaman-pengalaman yang bisa kita bawa ya. Mudah-mudahan ini menjadi kerjasama antar partai yang baiklah untuk kemaslahatan bersama. Udah ada hubungan baik dengan Pak Ganjar benar nggak sih Pak? Oh, udah lama saya sama beliau. Iya, udah lama. Lamanya bukan lama banget. Ya. Acara workshop dan BIMTEK nasional ini merupakan program untuk menambah kapasitas, menguatkan dan menuntaskan tugas dan fungsi para wakil rakyat partai. Walaupun Presiden juga tahu, maksudnya kan nggak mungkin nggak tahu bahwa sebenarnya sebagian besar relawan-relawan ini kan mungkin pengennya ke Mas Ganjar. Vibe-nya dalam ruangan itu kita rasakan, vibe-nya dalam ruangan itu. Tapi Presiden tuh pengen menetralisir itu. Tunggu dulu, hati-hati. Jangan sampai salah pilih. Kita harus memilih pemimpin yang tepat. Nah, pemimpin yang tepat itu keluarlah kriteria itu. Kriteria yang dekat dengan rakyat, mikirin rakyat, paham kondisi rakyat gitu. Mau berjuang untuk rakyat, yang kayak gitu-gitulah gitu. Saya kira ada 3 faktor ya dalam hal ini. Pertama adalah soal boleh jadi keluarga Pak Jokowi sedang memainkan peranan untuk memasuki 2 calon yang bersangkutan ya, baik Prabowo maupun Ganjar Pranowo gitu. Dan mungkin nanti Pak Presiden ke Ganjar tapi keluarganya akan ke Pak Prabowo. Jadi dua-duanya terkawal oleh keluarga Pak Jokowi gitu ya. Itu strategi pertama. Nah, strategi kedua adalah untuk memastikan hanya ada 2 pasangan calon presiden wakil presiden yang mungkin berlaga nanti di putaran kedua, yaitu Pak Ganjar lagi-lagi dengan Pak Prabowo.